Halo, kembali lagi bersama dengan saya Firzaul Wijaya Putra dalam mata kuliah Statistika Bisnis 2. Hari ini kita akan coba membahas mengenai apa yang disebut dengan variabel. Mungkin beberapa dari Anda sudah pernah kali ya sebelumnya di dalam sekolah menengah pertama ataupun di madrasah sanawiyah sudah pernah membahas apa itu sebenarnya variabel. Mungkin penggunaannya hanya untuk benda-benda yang ya untuk perdagangan biasanya. Tapi kalau di sisi statistik ini, variabel ini bisa saja berkaitan dengan pola perilaku dari konsumen atau perilaku dari sumber daya manusia atau mungkin karyawan ya lebih tepatnya, atau juga bisa kepada perilaku atau keputusan dari suatu perusahaan mengenai pengelolaan dana atau pengelolaan pabriknya dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut nantinya akan dibahas secara lebih mendalam di dalam Statistika Bisnis 2. Bagaimana? Ayo kita lanjutkan. Baik, minggu ini kita akan coba membahas mengenai apa itu variabel. Oke, sebelum saya melanjutkan bagaimana variabel yang ada di sisi keputusan bisnis, kita akan mencoba membahas mengenai apa sih variabel berdasarkan penilaian di dalam statistika yang murni, yang mendasar gitu ya. Yang pertama adalah variabel itu merupakan karakteristik yang merupakan penamaan yang melekat pada suatu objek yang dikaji. Jadi nama dari objek tersebut itu coba kita kaji dan disebutlah namanya variabel. Contoh misalkan IPK, indeks prestasi kumulatif, berat badan, kecepatan, akses data, lalu konflik kerja, minat beli konsumen, harga dan produktivitas kerja. Nah, itu contoh-contoh dari suatu variabel. Di dalam dalam contoh ini yang seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, itu misalkan minat beli konsumen, lalu produktivitas kerja, lalu konflik kerja. Nah, itu adalah bagian-bagian variabel yang ada di dalam statistika bisnis tentunya, dalam bisnis ya, untuk bisa dianalisis dan mengambil keputusan terbaik dari apa yang kita temukan nantinya setelah riset gitu ya. Nah, lalu di dalam variabel tentunya kita tidak bisa melakukan suatu keputusan tanpa adanya data. Nah, apa itu data? Data adalah informasi atau nilai tertentu dari suatu variabel. Contoh, IPK tadi. IPK tadi punya datanya masing-masing misalkan 3,24, 3,5, 2,9, 3,0 dan seterusnya. Lalu berat badan, ya kan? Berat badan berapa? Ada yang 76 kg, ada yang 86 kg, ada yang 90 kg, ada yang 50 kg dan seterusnya. Lalu kecepatan akses data, ada yang 56 byte per second, terus ada juga yang 100 megabyte per second dan seterusnya. Itu kecepatan. Lalu tingginya konflik kerja yang dilihat dari adanya unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, semakin sering adanya unjuk rasa dan semakin banyaknya karyawan yang tidak puas dengan gaji yang dia dapatkan, maka berarti bisa diputuskan bahwa konflik kerja itu cukup tinggi di suatu perusahaan tersebut ya, yang terjadi konflik kerja ini atau terjadi unjuk rasa dan sebagainya ini. Seterusnya bagian saya tadi sebutkan ya, apa sih dalam variabel pasti tentunya ada data. Apa sih kaitannya variabel dengan data? Kaitannya variabel dengan data, misalkan kita butuh objek nih, objeknya nih penduduk nih, misalnya penduduk. Lalu karakteristiknya adalah pekerjaan, umur, dan pendidikan. Nah, ini merupakan variabel. Nah, bagaimana kita mengukur karakteristik atau variabel tersebut? Caranya melakukan hasil amatan. Nah, hasil amatan ini disebut dengan data. Kalau datanya itu hanya satu jenis, maka kita mengatakannya sebagai datum. Ini bahasa yang cukup lama. Sekarang kita lebih menggunakan bahasa data gitu ya, daripada bahasa datum gitu ya. Nah, lalu misalkan pekerjaan ini petani, misalkan salah satu jenisnya. Jadi hasil amatannya pada petani. Usianya berapa? 50 tahun, ya kan? Pendidikannya apa? SLTA. Nah, itu contoh dari kependudukan. Jadi kalau dalam riset kependudukan atau riset dalam ilmu ekonomi yang murni, kita dalamnya seperti ini.
Bagaimana Pak dengan yang bisnis? Oke, contohnya seperti ini. Di perusahaan A, itu ada berbagai karakteristik atau berbagai variabel. Jadi ada modal, ada aset, ada bentuk. Nah, modal itu bisa kita ukur dengan data, misalkan modalnya 1 juta rupiah nih, ini nggak mungkin 1.000 rupiah ya, 1 juta sekian misalkan. Lalu atau 1 miliar malah justru. Ini contoh saja. Lalu asetnya 12 juta rupiah. Nah, aset itu maksudnya seperti yang sudah Anda pelajari dalam akuntansi ataupun di manajemen keuangan. Kalau di aset ini berarti barang yang bisa saja aset bergerak ataupun aset tidak bergerak. Nah, itu disatukan. Aset bergerak apa, Mas? Nanti Anda coba pelajari deh kembali keuangannya. Lalu bentuk, misalkan bentuknya ini apa, perorangan kah, atau CV kah, atau bentuknya sudah perseroan dan lain sebagainya, macam-macam seperti itu. Pemilikan ya, bentuk kepemilikan. Lalu dalam statistika disebut dengan objek kajian. Nah, ini adalah objek. Jadi dalam nantinya ketika Anda misalkan menjalankan skripsi, di bagian sisi ini adalah merupakan objek. Jadi Anda tentukan dulu objeknya di mana. Nah, di dalam objek tersebut atau di dalam suatu amatan Anda ini ya, itu punya karakteristik apa? Punya variabel yang apa yang menarik. Nah, coba Anda amati. Setelah Anda temukan nih variabel yang menarik, Anda harus ukur bagaimana mengamatinya. Atau data apa yang akan Anda ambil berdasarkan karakteristik tersebut atau berdasarkan variabel tersebut. Itu ya. Jadi itulah kaitan antara variabel dan data. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penggolongan jenis variabel. Nah, di dalam statistika kita memahami ada suatu bentuk di mana model, ya kan, itu adalah merupakan adalah suatu gambaran variabel-variabel yang akan kita teliti, ya kan, variabel yang kita teliti. Model itu kayak gambar gitu ya, gambar yang ada nantinya ada di dalam riset Anda, seperti itu. Misalkan di sini ada intranews sama extranews. Nah, apa tuh intranews sama extranews? Nah, di dalam intranews itu adalah variabel-variabel yang tentunya ada di dalam model atau di dalam kerangka konseptual yang Anda gambarkan di dalam permasalahan. Misalkan, saya ingin meneliti tentang konflik kerja nih dari perusahaan A karena orang-orangnya tidak puas dengan gajinya, tidak puas dengan sistem dari pekerjaan, jam kerjanya dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, dari hal-hal tersebut Anda simpulkan mana saja, variabel apa saja yang bisa atau ingin Anda teliti. Nah, itu nanti masukkan ke model. Misalkan di situ variabelnya A, B, C, D, E gitu. Nah, berarti ada 5 nih. Nah, 5 ini masuk ke dalam kerangka konsep. Nah, itu disebut variabel intranews. Tapi kalau ada lagi variabel E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya, ternyata itu tidak dimasukkan selain 5 ini, maka kita menyebutnya sebagai extraneous. Gitu ya. Nah, variabel intranews itu saya bahas terlebih dahulu. Variabel intranews itu dimulai dari variabel independen, yakni variabel yang benar-benar tidak memiliki tidak dipengaruhi oleh variabel apapun, dia berdiri sendiri di dalam model Anda nantinya ya. Lalu ada variabel intervening. Variabel intervening itu yang memediasi gitu ya. Lalu ada variabel dependent. Nah, variabel dependent ini adalah variabel yang paling dipengaruhi dan yang biasanya kita coba kita coba untuk cari nih permasalahannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Lalu ada variabel moderasi. Nah, variabel moderasi ini biasanya dia tidak mempengaruhi secara langsung, tapi dia ikut membantu gitu. Nah, selain dari variabel intranews ini ada variabel extraneous. Oke. Untuk lebih mudahnya, saya akan coba membahasnya dengan slide selanjutnya, pengertian dengan beberapa tulisan gitu ya, biar lebih mudah dipahami. Yang pertama variabel intranews, saya ulangi kembali, yaitu variabel yang dimasukkan dalam hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian mungkin Anda sudah
dapat ya di Sajikan Berisi Satu. Nah, hipotesis penelitian ini sama juga dengan bentuk secara verbal atau bentuk secara apa ya, lebih kita tulis dengan tulisan. Tapi kalau yang saya maksud kerangka konseptual, model itu maksud saya adalah gambar yang Anda tampilkan di dalam skripsi seperti itu. Lalu di dalamnya ada variabel bebas atau variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi dia mempengaruhi variabel lain, tapi dia sendiri tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, ini contohnya misalkan di apa namanya, kalau misalkan di marketing ya, atau di pemasaran, contoh variabel bebas ini misalkan minat beli dari seseorang. Minat beli dari seseorang, bukan minat beli, misalkan apa ya, harga misalnya, kita coba harganya murah. Nah, bener nggak harga murah itu bisa mempengaruhi minat beli dari seseorang. Nah, harga yang murah inilah yang akan coba kita uji. Bener nggak bisa? Atau diskon promo, beli 2 gratis 1, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang akan coba kita uji karena dia berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Kebalikannya, yang selanjutnya adalah variabel tergantung atau terikat atau variabel dependent. Artinya adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel yang dipengaruhi berarti dia ini kita yakini sebagai variabel yang terpengaruh jika ada variabel lain. Contoh, minat beli dari konsumen itu akan berubah kalau kita kasih promo atau mungkin diskon atau mungkin gratis ongkir dan lain sebagainya, macam-macam kayak gitu ya. Lalu variabel antara atau intervening variable adalah variabel yang bersifat menjadi perantara dari hubungan variabel bebas ke variabel tergantung atau terikat. Nah, ini contoh misalkan intervening variable. Kalau misalkan dari seorang apa ya namanya? Contohnya misalkan saya punya teman nih, namanya si A. Saya ingat nih, si A ini katanya mau beli sesuatu produk di Tokopedia. Misalkan dia pengen beli pomade di Tokopedia. Nah, saya lihat Tokopedia tapi tidak bersama dengan teman saya sedang di rumah, saya juga di rumah, tapi saya ingat dia mau beli pomade yang bagus, minta rekomendasi, saya nggak kasih karena saya nggak tahu. Tiba-tiba ketika saya scroll Tokopedia, ada salah satu produk baru pomade yang cukup murah dan juga direkomendasikan sama Tokopedia. Habis itu saya lempar ke teman saya informasi tersebut. Habis itu dia beli. Nah, berarti saya adalah sebagai perantara, gitu ya. Saya sebagai perantara untuk bisa membeli produk tersebut. Nah, tapi itu contoh dari manusia ya. Jadi dari Tokopedia mempengaruhi saya mempengaruhi teman saya. Nah, promo dari Tokopedia ke saya berikan electronic word of mouth, atau mungkin dalam bahasa marketing itu menyarankan kepada orang lain untuk membeli produk ini. Pada akhirnya variabel yang terakhir yang dependent, teman saya membeli, ya kan? Dia mempengaruhi minat beli dari teman saya. Nah, itu contoh-contoh untuk variabel antara. Nah, bagaimana dengan variabel moderator? Variabel moderator adalah variabel yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung atau terikat. Nah, ini variabel moderator ini dia tidak mempengaruhi secara langsung, tapi bisa saja memberikan suatu penguatan. Contoh nih, misalkan ketika saya ingin membeli suatu motor, ya, saya ingin membeli suatu motor, saya pasti akan melihat bagaimana lingkungan dari keluarga saya ingin melihat lingkungan dari teman-teman saya. Kalau teman-teman saya lingkungannya menggunakan misalkan contoh Honda ya berarti saya akan beli Honda. Nah, pada dasarnya mereka tidak mempengaruhi, tapi memperkuat niat beli saya untuk membeli produk tersebut. Nah, yang lainnya juga sama, misalkan Yamaha juga, berarti saya terpengaruh itu. Cewek-cewek mungkin, biasanya cewek skincare, meskipun nggak tanya gitu ya, meskipun nggak tanya secara langsung, tapi tahu misalkan
temennya ini di Claris misalkan, atau mungkin di tempat lain, di dokter ini, dokter A, B, C, dan macam-macam. Ketika satu orang cewek tahu tentang cewek lainnya, ini semakin glowing ya, bahasa bahasa anak sekarang. Terus habis itu dia tahu ternyata di dokter A periksanya. Nah, si B ini, si yang apa namanya, yang kita teliti nih, ternyata dia terpengaruh oleh temennya, tapi temennya tidak ngomong secara langsung, tapi memperkuat, ya kan? Bukti dari apa yang sudah dilakukan oleh si A ini memperkuat. Sama juga kalau misalkan kita di Tokopedia membaca beberapa apa namanya, ulasan gitu ya, ulasan-ulasan Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya, ulasan-ulasan dari para pembeli. Nah, itulah yang akan meyakinkan kita untuk membeli produk tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari variabel intranews versi pemasaran, karena saya backgroundnya pemasaran. Oke, lanjut. Nah, ini variabel extranews. Variabel extranews yaitu variabel yang tidak dimasukkan dalam hipotesis penelitian nih. Nah, ini variabel-variabel ini biasanya tidak dibahas secara lebih lanjut ketika Anda melaksanakan skripsi, tapi Anda harus tahu konsepnya dulu ya. Nah, variabel extraneous itu ada apa namanya? Yang utama itu adalah variabel pembaur atau confounding variable. Variabel yang berpengaruh terhadap variabel tergantung dan pengaruh tersebut mencampuri berbaur dengan variabel bebas. Tapi dia masih dibagi dua lagi menjadi variabel kendali, kontrol variabel, dengan variabel penyerta, concomitant variable. Variabel yang dapat dikendalikan pada saat riset desain dengan blocking, yaitu membagi objek penelitian menjadi kelompok-kelompok yang relatif homogen. Lalu yang kedua, variabel penyerta adalah suatu variabel pembaur yang tidak dapat dikendalikan saat riset desain. Variabel ini tidak dapat dikendalikan sehingga pengaruh baurnya harus dieliminir atau dihilangkan pada saat analisis data. Ini yang penting ya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan Anda ingin contohnya ya, meneliti konsumen nih, Anda ingin mencoba meneliti konsumen dari Tokopedia. Nah, tentunya berarti Anda harus mencari populasi yang mana populasi ataupun sampling yang mana itu merupakan benar-benar konsumen dari Tokopedia. Konsumen Shopee, konsumen Bukalapak, konsumen JDID dan lain sebagainya tidak bisa kita masukkan. Kenapa? Karena kalau misalkan masuk ke dalam orang-orang tersebut ya, masuk ke dalam riset kita, hasilnya tidak akan bagus karena tidak sesuai dengan tujuan kita. Lalu yang kedua adalah concomitant variable, yaitu variabel yang sulit kita hindari di saat riset desain gitu ya. Contohnya misalkan kita itu pengen meneliti tentang misalkan tadi ya, minat beli dari seseorang di Tokopedia misalkan. Dia ini termasuk orang yang loyal pada Tokopedia, tapi dia juga loyal dengan Shopee. Nah, bagaimana nih? Ini ada ada dua loyalitas nih di situ, ada dua loyalitas. Nah, berarti riset kita ini punya concomitant variable. Nah, ini yang tidak bisa dihindari. Kalau misalkan kita memilih hanya sekedar Tokopedia untuk diteliti. Tapi kalau kita menelitinya bersama dengan Tokopedia, Shopee dan sebagainya, macam-macam itu ya, itu akan memperluas riset kita, malah justru lebih rumit gitu ya. Satu aja Tokopedia itu rumit nantinya ketika Anda skripsi, apalagi kalau misalkan populasinya ada banyak gitu. Seperti itu contohnya misalkan. Itu concomitant variable. Jadi variabel yang di luar dari riset desain kita. Jadi tidak ingin kita masukkan ke dalam penelitian, tapi ternyata tetap masuk. Nah, ini yang harus kita hindari. Sebisa mungkin concomitant variable ini kita hindari. Kalau kontrol variable masih kita bisa lakukan ya. Kita bisa seleksi nih hal-hal yang mungkin akan menjadi pengganggu. Tapi kalau concomitant agak sulit. Nah, itu ya. Jadi kalau extraneous itu ada variabel extraneous itu ada variabel confounding variable dibagi jadi dua, ada control variable, ada concomitant variable, seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, jadi variabel penelitian itu segala sesuatu yang menjadi objek penelitian dan bersifat spesifik.
faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Nah ini kalau tadi variabel versi matematika asli, sekarang kita coba statistika asli, sekarang kita masukkan ke variabel penelitian. Nah ini pengertiannya hampir sama sebenarnya. Lalu kegunaan variabel penelitian untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data, untuk pengujian hipotesis. Variabel penelitian yang baik syaratnya ada dua, yaitu relevan dengan tujuan penelitian dan dapat diamati dan dapat diukur. Nah ini beberapa kali mahasiswa agak miss gitu ya, ketika dia ingin mengamati dan mengukur suatu hal tapi tidak tahu cara mengukurnya. Nah bagaimana kalau variabelnya tentang sikap seseorang, maka kita pergunakan skala pengukuran sikap. Apa itu skala pengukuran sikap? Skala pengukuran sikap macam-macam. Ada skala GAT, ada skala Likert, ada semantik diferensial dan sebagainya. Anda nanti baca-baca deh skala pengukuran sikap. Karena kenapa? Kalau misalkan kita berada di sisi manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen pemasaran, kita akan berhadapan dengan human to human, di mana di situ ada minat beli, ada juga loyalitas konsumen, ada loyalitas dari karyawan, ada juga kepuasan karyawan dan sebagainya. Nah itu kan sikap atau perasaan seseorang. Nah pengukurannya pakai apa? Pengukurannya pakai skala pengukuran sikap. Ya ada skala GAT, ada skala Likert, ada skala semantik diferensial. Anda nanti baca-baca ya di situ. Nah, jenis variabel dan data penelitiannya ya. Menurut skala pengukurannya, itu kita bisa membedakan nih, ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini beda. Nah, ini harus Anda ingat karena ini akan selalu dipertanyakan. Apalagi ketika Anda nanti skripsi gitu ya. Kalau nominal itu kita hanya tidak ada tingkatan, tidak ada jenjang di situ. Namun ada perbedaan, misalkan jenis kelamin, pria, wanita, beli tidak beli, puas tidak puas. Nah itu nominal. Ordinal ini sudah ada terdapat tingkatan atau jenjang, ya kan? Terdapat tingkatan atau jenjang, tapi tidak ada interval. Juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Absen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah kalau interval itu contohnya suhu ruangan. Kenapa? Karena di situ dia mempunyai istilahnya? Dia mempunyai interval. Apa itu interval? Jarak antara angka yang baku ya, angka yang bulat gitu. Contoh misalkan antara 1, 2, 3, 4, 5 itu kan 1 ke 2 aja deh. 1 ke 2 itu ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1,1 sama 1,2 bisa dibagi lagi. 1,11, 1,12, 1,13, terus sampai nanti 1,2. Nah itu yang disebut dengan interval. Nah suhu ruangan juga demikian, ya kan? 50 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. 50 ke 51 derajat Celcius ada 50,1, 50,2, 50,3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada skala rasio. Nah, skala rasio ini itu punya nilai mutlak, nilai nol mutlak. Apa sih bedanya dengan interval tadi ya? Kalau interval dia tidak memiliki nol mutlak. Contoh misalkan suhu ruangan bisa di bawah 0 derajat Celcius, minus 1 derajat Celcius, minus 2 derajat Celcius, dan minus 3 derajat Celcius dan seterusnya. Tapi kalau rasio berat badan tentunya tidak mungkin dong minus 1 kilogram, minus 2 kilogram, tidak mungkin. Nah itulah yang membedakan antara interval dan rasio. Dia memiliki sama-sama memiliki interval, tapi kalau rasio memiliki nilai nol mutlak, tapi kalau interval dia tidak ada. Nah kalau berdasarkan sifat fisiknya kita bedakan menjadi dua, yaitu selera kalau kualitatif ya, ada selera suka, tidak suka, cewek, cowok dan sebagainya, itu bukan angka. Kalau kuantitatif kita biasanya harga, jumlah suatu produk, berat badan, suhu ruangan dan sebagainya itu. Nah, lalu bagaimana kalau secara pengukurannya gimana? Kalau pengukurannya ada dua juga jenisnya, ada yang discrete, ada yang continue. Kalau discrete, jumlah misalkan contohnya jumlah anak 3 orang
dari pencacahan. Lalu ada continue, luas ruangan 102,34 meter persegi dari pengukuran. Lalu kalau bagaimana dengan cara pengumpulannya? Dari cara pengumpulannya, dari primer jumlah komputer yang rusak di lab secara langsung atau pendataan langsung di lab komputer. Kalau dari yang sekunder, jumlah penduduk Semarang tahun 90 secara tidak langsung. Jadi Anda mungkin sudah tahu ya, data secara primer itu pengambilannya ya kita langsung aja ngambil, ya kan? Tapi kalau sekunder, datanya sudah diambil oleh seseorang, lalu kita coba kaji kembali gitu ya. Lalu kalau menurut sumber data ada intern, ada ekstern. Nah, intern ini berarti berada di suatu perusahaan yang mana Anda bekerja di situ. Contohnya mahasiswa mendata jumlah mahasiswa di dalam lembaga aktif di kampusnya. Nah, kalau ekstern, mahasiswa mengumpulkan data tentang dari luar lembaga jumlah penduduk, mengenai jumlah penduduk dari dokumen di BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi kalau misalkan Anda bekerja di perusahaan A atau Anda terafiliasi dengan perusahaan A, otomatis ketika Anda melakukan riset di situ, itu disebut dengan pencarian data intern. Tapi data ekstern, kalau ketika Anda tidak ada afiliasi sama sekali di situ, gitu ya. Lalu definisi operasional variabel penelitian. Nah, ini yang penting nih. Definisi operasional variabel penelitian itu akan ada di bab 3 skripsi Anda nantinya. Fungsinya apa? Adalah untuk mendefinisikan secara jelas dan tegas arti dari variabel tersebut. Karena tidak semua orang memahami variabel yang Anda coba tulis. Nantinya kan skripsi Anda kan dibaca adik tingkat, dibaca orang luar kampus kita, dan lain sebagainya. Nah, itu maka kita berikan pemahaman apa sih variabel yang coba Anda uji gitu ya. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan persepsi yang sama sehingga tidak terdapat arti yang bias. Nah, ini kesepakatan dari penelitian terdahulu, teori terdahulu, lalu Anda coba bahas supaya dengan kesamaan pola pikir supaya tidak terjadi bias, gitu ya, tidak dua arah pemikiran padahal variabelnya hanya satu sebenarnya. Contoh misalkan, penghasilan karyawan adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan dari komponen gaji tetap ditambah upah lain yang berlaku di perusahaan. Nah, ini harus Anda jelaskan dengan baik dan jangan sampai berada di luar konteks atau mungkin pengertian yang sudah ada di masyarakat tentunya, atau mungkin ada di beberapa literatur terdahulu. Contohnya ini sama juga, saya skip aja ya. Nah, macam-macam jenis variabel ini saya tadi sudah bahas ya pengertiannya. Sekarang kita coba lihat contohnya. Variabel independen atau variabel yang bebas. Variabelnya kita buat tandanya itu X, ya kan? Contoh saja ya, contoh X. Boleh Anda kasih simbol apapun, tapi biasanya kita ngasih X sama Y untuk mengetahui, oh kalau X itu pasti independen, Y itu pasti dependen, seperti itu ya. Lalu variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah. Ini yang saya sudah bahas sebelumnya. Contohnya misalkan, ketika mahasiswa itu tekun dalam belajar, apakah benar-benar mempengaruhi lulus tepat waktu? Nah, ini yang perlu kita uji. Tapi dari situ kita juga melihat bahwa adanya pasangan itu juga bisa saja memperkuat kelulusan Anda, tapi juga bisa memperlemah kelulusan Anda. Nah, ini kita nggak tahu nih, makanya kita uji. Karena setiap mahasiswa beda-beda ya. Ada yang jomblo, lulus tepat waktunya berhasil. Ada yang nggak jomblo, lulus yang punya pacar ya, yang punya pacar lulus tepat waktunya juga berhasil. Ada juga yang sebaliknya, justru punya pasangan nggak lulus, nggak punya pasangan juga nggak lulus. Macam-macam. Nah, itu coba kita uji mengetahui mana yang signifikan kira-kira. Kayak gitu ya contohnya. Nah, ini variabel intervening, ini contohnya ya tadi. Kualitas pelayanan dari suatu misalkan produk bagus, sangat bagus. Lalu muncullah kepuasan konsumen. Jadi kalau kualitasnya bagus, maka dia puas, ya kan, konsumennya. Lalu kalau dia kepuasan konsumennya terjadi, maka dia akan meningkatkan penjualannya.
ya kan, penjualan dari perusahaannya akan naik nih karena orang-orang pada puas dan ingin membeli kembali kayak gitu ya. Nah, ini contoh variabel intervening. Lalu variabel kontrol, variabel dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Biasa digunakan untuk penelitian eksperimen. Nah, ini penelitian eksperimen ini ranahnya biasanya untuk mahasiswa level S2, S3. Jadi saya tidak akan membahasnya lebih lanjut karena itu berbeda level. Khawatirnya nanti materinya tidak akan terlalu panjang gitu ya. Oke, lanjut saja. Baik, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan dari materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat hari ini. Nanti kita diskusikan di grup WhatsApp untuk lebih jelasnya. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih.